ini ada berapa Makanya kok penyesat itu seluruh makin dunia? banyak, Pak. Iya, kemana ke Pokoknya seluruh dunia kan? kalau kalau kita manusia Ke tidak seluruh dunia, bukan mengakui, seluruh negara gitu. Berarti dunia banyak nih. Pak, kalau kita sebagai manusia yang tertulis dalam firman ini tidak mengakui bahwa Yesus itu Sebagai telah manusia, datang maka itu sebagai manusia, antikristus. nah, kita tidak mengakui itu, Ya kita kan? salah bisa jadi penyesat itu. Iya, betul betul Pak Pak. Jadi Saya Pak Huta setuju tidak Barat, itu. mengakui Tuhan itu yang datang Pak Huta sebagai Barat, manusia, Nggak benar nggak Huta ada Barat. tertulis dikatakan. Tuhan itu Bapak. Tertulisnya sebagai manusia aja. Makanya Nggak saya boleh minta, ditambahin. makanya Pak Bapak, Huta Barat, aku mau Bapak, nanya lah terakhir Pak ya. Bapak, saya Mau nanya minta terakhir tadi tapi kan supaya Bapak membaca dari kejadian itu. iya, Nanti kan makanya gini ada Pak, terakhir aku mau nanya apanya? boleh? Boleh, boleh. Saya Pak bener sebentar Tapi aku 10 detik. Aku udah baca loh dari kejadian sampai Wahyu Pak. Percaya nggak Tapi Bapak? Bapak enggak dapat remanya. Saya cuma dapat itu. Saya dapat gini. Saya itu yang saya ambil gini. Yaitu tadi 2 Yohanes 1 Bapak nomor enggak 7 dulu, berdusta kan? Ibrani Bapak enggak 13:8, berdusta kan? terus Yohanes 20:17. Aku akan pergi. Ini aku nggak baca, nggak pegang Bible nih. Kata-kata Yesus gini, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, ilahku dan ilahmu. Jadi dia pergi kepada Bapak. Aku sama ngikutin dia. Dia Ya, sujud, aku sujud di maksudnya Matius supaya 26:39. Dia sujud sama diajarkan. seperti aku. Gitu. Gimana tuh? Udah saya udah baca itu, Pak. Gitu loh, Pak. Makanya dia terakhir aku sampai mau nanya mengatakan sama itu. Bapak, Pak terakhir aku mau nanya Pak. Iya, belum. Bapak punya akal dan logika nggak Pak? Akal dan logika. Saya nggak nanya iman ya, nggak nanya Kalau iman nggak punya ataupun akal dan doktrinnya. logika, saya nggak bisa saya imanin ini. Enggak, aku nggak nanya iman ya. Aku kan cuma nanya Ya akal harus logika. berdasarkan iman Ada Pak, nggak? semua hidup ini. Ya enggak gitu lah. Aku udah Loh, nanya enggak akal lah, dulu. Pak. Nggak Akal bisa gitu. bukan Kalau nggak ada iman. iman kita, Pak, kita bisa jalan-jalan. Bang, Itu aku nanya nggak punya akal bukan kita. iman. Dari rumah sakit jiwa kita, itu masih hilang imannya. Lah, aku kan nanya bukan iman yang aku tanya Pak. Makanya aku nanya akal logika punya nggak Bapak? Ya punya lah, karena aku punya iman. Ntar dulu, jangan iman. Aku nggak nanya iman. Kalau Bapak nanyakan ini sama orang gila, pasti tidak ada jawaban itu. Maaf nih. Aku bukan menganggap Bapak orang gila ya, bukan ya. Maaf ya, maaf sebelumnya. Makanya saya nanya ke Bapak punya akal logika nggak? Iya punya lah, saya bilang karena aku punya iman. Ntar dulu, aku nggak bahas iman Pak. Loh, sekarang kan tergantung Bapak. Kalau mau ndak Mati terima Pak kalau imannya, tergantung. ya ini Mati kan, Pak kalau tergantung. Ini kan bahasa saya. Aku nanya akal logika, bukan iman yang saya tanya. Kalau iman aku udah no comment. Iya, ya udah, no comment aja dengan perkataan saya itu. Aku kan nanya akal logika Bapak lu, bukan iman Bapak. Kalau iman Bapak saya nggak nanya. Iya, kan nggak ada salah dengan omongan saya. Loh, aku kan nanya akal, kok iman sih larinya? Gantilah topik Pak, daripada kita untuk jadi tidak selesai debat. Enggak gitu. Makanya kan biar makin rileks gitu ya kan. Kita tanya akal logika aja dulu. Iya, jadi gimana lagi saya bilang. Ya makanya kan secara normal aja. Jangan, aku nggak nanya iman Pak. Soalnya iman kemarin nanam genjer tempatku. Gini Pak, aku nanya makanya Bapak punya akal logika nggak gitu. Iya punya lah Pak, karena aku beriman. Dulu Pak, iman kemarin nanam genjer tempatku. Jangan nanya iman dulu. Itu lain juga lah iman yang dan aku nggak nanya soal keimanan Bapak. Aku nggak nanya soal keimanan. Tergantung. Ya, tolong dengerin kata-kata saya. Pribadi lah ini saya bilang Pak. Pemikiran Bapak sama pemikiran saya kan beda kan. Logika Bapak sama logika saya kan beda. Nah, yaudah kalau logika Bapak dan logika saya berbeda. Sekarang saya tanya, Anda dan Bapak Anda apakah sama? Kenapa? Anda dan Bapak Anda apakah sama? Anda dan Bapak Anda. Tergantung iman kita. Mati Pak kalau tergantung. Yakin aku. Kalau kita imanin sama ya sama. Makanya kan kutanya kalau logika Bapak imanin sama.
Berbeda Huta ya berbeda, Barat, Pak. Pak Huta Barat dengan orang tua Bapak Huta Barat apakah sama? Apanya, Pak? Kok apanya? Sekarang apanya yang sama, Pak? Orangnya. Ya sama Orangnya. lah, ciptaan Tuhan. Aduh, aku nanya orangnya bukan Tuhan yang kutanya. Jadi sama apanya sekarang? Sama punya Bapak roh, Huta Barat punya dengan daging. orang tua Bapak Huta Barat apakah sama? Ya sama lah, sama-sama punya daging, sama-sama punya roh, sama-sama Umurnya sama nggak? punya pikiran. Ya kalau umur ya Pikirannya berbeda, sama nggak? Pak. Kalau umur kan udah berbeda, Pak. Nah, pikirannya Karena sama nggak? beliau duluan lahir daripada saya. Ya, iya, pikirannya sama nggak? Jadi pertanyaan Bapak kok jadi enggak kayak pertanyaan gimana ya? Makanya kenapa saya nanya akal logika Bapak gitu loh. Intinya logika saya, Bapak pertanyakan tadi, kan saya sudah jawab. Tapi Bapak larinya ke Iman, soalnya Iman kemarin nanam genjer tempatku. Makanya jangan bahas Iman. Iya, makanya saya bilang sesuai dengan kepercayaan Bapak, termasuk Yesus itu pun Pak ada di KTP orang juga di Jawa Barat sana. Yesus ada di KTP orang Iya, Jawa nama Barat. Nggak orang ada, Pak. ada. Yakin aku, percaya aku. Ada. Yakin aku nggak ada percaya. Allah Nggak pun nggak ada. Nama Allah, nah Tuhan pun ada di KTP. Nggak ada. Ada Emang Tuhan namanya punya KTP? Tuhan. Ada Emang namanya Tuhan punya Tuhan. KTP? Hah? Emang Tuhan punya KTP? Ditulis namanya Tuhan. Ya, di mananya, Pak? Ada, cari di Google itu Pak. Ada KTP yang bikin namanya Tuhan, Allah. Ada. Berarti dia Tuhan juga? Ya enggak lah. Karena itu enggak iman saya. Makanya saya bilang. Katanya tergantung Yesus. iman kita, Pak. Katanya Yesus ada di KTP orang Jawa Barat. Berarti dia Yesus juga? Iya, itu kan secara nama, Iya. Pak. Cuma Yesus Kristus itu hanya satu. Makanya aku nanya, jangan tanya iman ataupun ngomong Ya, soal harus iman. berdasarkan Aku nanya akal iman, logika Pak. aja. Kita enggak bisa pakai logika, Pak. Iman. Kalau hanya pakai Tuhan Anda logika menciptakan bisa rusak akal dan kita. logika buat apa? Kalau pakai logika aja tanpa iman mati. Iya. Sekarang Tuhan kalau menciptakan akal logika buat apa? Buat pajangan kayak kalender. Supaya kita punya iman juga. Iman kepada Berarti Dia kan yang menciptakan ini. Berarti kan harus memakai akal logika dulu baru mengimani kan? Iya, tapi kalau enggak ada iman itu, akal logika itu enggak ada, Pak. Iya, Isinya berarti mati. kan akal logika dulu baru iman kan? Iya, cuma kalau Bapak ini kayaknya nggak pernah baca saya Bible bilang, beneran ya. Kristen Coba itu baca enggak. Bapak Markus itu, Pak. Bapak baca Markus 12:30. Aduh, Kasihilah lama suruh Tuhan baca. Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Nggak ada segenap imanmu, nggak ada, Pak. Amin. Nggak ada segenap imanmu itu nggak ada. Yang jelas Amin amin katanya. firman itu amin saya bilang. Itulah iman saya. Yang secara Pak, tertulis besok tidak ada. besok daftar stand up komedi kayaknya lucu Bapak ini. Lucunya enggak ketawa Bapak, kok lucu saya. Aku aja ketawa Pak, ya Kalau Allah. kurang Untung lengkap daratku lagi. mampet. Baca Matius 22:37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jelas itu. Amin. Bukan Amin. segenap imanmu. Ya aku imanin lah Pak. Aku aminkan lah. Tapi melogikakan itu bukan dengan iman, dengan akal. Iya, tanpa iman itu tidak ada akal. Dengan itu, Pak. akal. Mana sekarang dalilnya yang segenap imanmu? Dengan iman mana? Itu iman percaya saya, pribadi saya, Pak. Iman Bapak ya, Masya Bapak yang Allah. percaya gitu. Bang, Kalau secara data dulu, Pak. ditulis di Pak situ ya Huta enggak Barat. ada, Pak. Pak Huta Barat, Mm-mm. dari tadi Bapak aku dengar amin-amin, Bapak relawan ini ya, Anies Baswedan sama Caimin ya? Masuk juga politik Bapak ya.
kok politik. Dari tadi ku denger amin-amin mulu ya kan. Sekarang lagi tenar tuh Ujung-ujungnya kan politik amin. juga bapak itu jatuhnya. Itu tadi lah ujung-ujungnya Yesus punya Terus KTP. yang perlu diperhatikan lagi Pak, kalau Bapak seorang Kristen itu baca Amsal 11:12. Intinya agama tidak menyelamatkan Pak. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan Amin. janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan Bapak dengan pengertian Bapak sendiri. Iyalah, enggak Nah, boleh. terus Nggak Bapak boleh. yang ngomongin Bapak tadi melebar kemana-mana itu pengertian siapa? Itu iman saya bilang, bukan pengertian saya, itu iman saya. Pak Setiap dibilang firman kemarin itu iman nanam dibacakan, Genjer nggak saya percaya aminkan. beliau nih. Ampun. Jadi kan enggak ada yang salah dari situ Pak. Kan enggak ada kan yang salah. Duh, kita mau diajak adu iman. Waduh, di sini nggak ada adu iman, Pak. Kita ini di sini adu narasi, pengetahuan supaya kita dapat ilmu juga. Kalau adu iman kita nggak ada orang mau merubah keimanan seseorang, Pak. Iya Pak. Kita diskusi. Pokoknya Pak, otak kita yang sebesar batu ini enggak Pokoknya, bisa kita pahami itu pokoknya Pak. amin 01 gitu Pak ya. Tanpa kuasa roh Tuhan itu yang memberikan kepada kita, kita bisa bernapas sehat hari ini. Nah, Itu semua kalau karena Bapak berkat mengandalkan Tuhan. Roh Kudus, kira-kira Roh Kudus yang ada di dalam para pendeta itu sama enggak, Pak? Apanya? Roh Kudus yang ada di dalam pendeta-pendeta itu sama enggak, Pak? Kalau Bapak saya ditanya Bapak, sama Saya ya, tanya sama Bapak, Roh Kudus yang ada dalam para Bapak pendeta itu sama enggak? udah saya bilang Pak, agama tidak menyelamatkan. Saya tuh bertanya Pak, Jadi Roh itu Kudus yang bahasa ada di saya. dalam pendeta Jadi itu sekalipun sama dia tidak? Kristen, maksud saya gini Pak, sekalipun dia Kristen, tidak juga bisa kalau perbuatan dia jahat, bejat sama aja, tidak menyelamatkan. Saya itu tanya kok sama dengan tidak gitu aja kok yuk muter-muter Bapak. Perbuatan baik tidak menyelamatkan Pak. Ini bukan keselamatan yang saya tanya. Roh Kudus yang ada di dalam Bapak para pendeta itu sama tidak? Pendeta pun jabatannya Pak, belum tentu. Saya bilang itu benar. Bapak ini yang ditanya juga apa pendeta. jawabnya Yesus ada di KTP orang Jawa Barat. Yesus Pendeta-pendeta, punya nabi-nabi KTP. udah jelas itu tersurat Pak. Nabi-nabi akan konslet, muncul, konslet. penyesat Pak, Roh Kudus yang ada di dalam para pendeta itu sama atau tidak? Tinggal jawab tidak sama atau sama, gitu loh. Ya enggak bisa lah Pak. Saya enggak lihat pendetanya, tapi kalau Bapak bilang ya pendeta si anu kalau saya kenal, Berarti Bapak nggak pernah ke gereja ya Pak ya? udah nggak aku pernah ke bilang, gereja? ibadah agama tidak jadi jaminan Sudah. kita masuk surga. Di desa Bapak ada pendeta berapa orang? Apa? Di desa Bapak itu ada pendeta berapa orang? Desa saya. Mm-mm. Kalau pendeta sih jarang Pak. Hamba banyak Pak. Oh, yang di gereja itu nggak ada pendeta, Pak ya? Maksud saya di sini, yang tempat saya gereja ya saya kan. Kalau nggak gini aja, yang enak. Roh Kudus yang ada di dalam pendeta Katolik dengan pendeta Protestan sama tidak? Itu Bapak membanding-bandingkan, saya tidak mau Pak seperti Ya itu. kita memang mau bandingin kok. Kalau nggak sama berarti ya kan Roh Kudusnya Makanya saya beda. bilang, Yang agama, satu Pak. Yesus itu Tuhan, beda dengan Bapa. Yang satu Yesus dengan Bapa itu ialah sama. Yang satu lagi Yesus adalah Allah sendiri. Yang satu mengatakan Yesus utusan, Tuhannya adalah Bapa. Nah, kalau kita lihat di situ, Bapak harusnya bisa jawab. Roh Kudusnya beda-beda gitu loh. Makanya saya bilang Pak, agama termasuk jabatan kependetaan ataupun apa itu tidak jadi jaminan penyelamatan itu Pak. Enggak, gini aja Pak, harga bawang merah di sana berapa sekarang Pak? Harga bawang merah di sana berapa? Ya beda lah Pak dengan tempat Bapak.
Kalau ngecer dia. Yang ditanya itu tempat Bapak bukan tempat saya, Pak. Ya saya belum pernah beli bawang merah, makanya saya enggak tahu. Oh, Ya ya udah, berarti kalau enggak gini harga terasi, bensin terasi. lah, harga bensin. Kalau itu ya udah merata, Pak. Kalau dulu Pak Jokowi belum presiden kali, di Papua beda sama di Pekanbaru. Lu, tempat Bapak yang ditanyain kok sampai Papua? Ya iyalah Pak, jadi sekarang kan udah merata semua. Tempat Bapak lo yang ditanya. Tanya tempat Bapak sampai ke Pekanbaru, sampai ke Medan. Ya, Bapak berapa sih di sana? Ya sama aja kita. Kalau di pom bensinnya, tapi Mau kan di sama atau pengecer. tidak Bapak jawab 10.000, 20.000, 30.000 atau berapa gitu loh Pak. Yang jadi jelas dapat jawaban gitu. Intinya Bapak aja yang menjawab untuk pertanyaan itu. Ma? Namanya kita. Jadi Lihat. tanya sendiri, suruh jawab sendiri. Saya nggak mau jadi orang gabrol Pak. Ya kalau menurut Bapak merasa jadi seperti itu ya. Ini datang untuk pendeta teman ini. Bapak. Ini datang pendeta. Selamat sore menjelang Selamat pagi. pagi. Silakan saya serahkan ke pendeta Arasid Ada lah. apa rame-rame? Ini loh Bapak ini kabelnya putus. Tolong disambung. Tolong sambung. Siapkan solasi lah ya. Kalau nyambung ya pasti. Yang mana orangnya? Bapak Areo. 3 putra atau Areo. Ini diinjili semua nggak apa-apa. Semua injili saja yang di sini. Injili. Oke. Injili semua. Ini samain dulu perspektifnya. Ini sama-sama Tritunggal apa beda denom ini? Dari sekte mana aja bapak-bapak? Gitu. Astaga. Sudah dijawabkan sudah. Kan bahasa roh yang menjawab. Jangan Pak dihujat itu Pak, bahaya. Kamu jawab ke Kenapa? bahasa roh. Ini pendeta ini tahu jawaban hati saya tahu Oke. Pak. Siapa yang tidak memperbolehkan menghujat Roh Kudus? Bapak Hendra, Om, Assalamualaikum. Siapa yang tidak memperbolehkan hujat Roh Kudus? Katanya kalau menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Waalaikumsalam. Kok ada di Ini sudah bawah dia? datang pendeta kita Bang Wanabi. Jadi pendeta kita kan bertanya sudah tahu lah ya. Kalau Iya, iya. pendeta satu ini bertanya nggak perlu kita jawab dengan mulut, kita batin saja sudah tahu jawabannya. Ini Silakan, saya lagi ngomong bahasa roh nih sama dia nih. Lanjut Pak Pendeta, tolong di follow aku ya. 300 orang. Gimana Pak Tiga Putra? Iya nih siapa Pak? Salam kenal. Iya. Dan Salam Bapak siapa? kenal. Saya dari Denom Kristen Hybrid. Apa tuh hybrid Pak? Aku baru Nah, ini hybrid dengar. itu menempatkan posisi Yesus pada tempatnya. Menempatkan. Posisi Yesus pada tempatnya. Tertib Karena berarti itu. karena saya pengikut Yesus sejati. Puji Tuhan. Puji Tuhannya Yesus, Pak. Ya. Jadi Iya lagi katanya. yang Bapak persoalkan apa? Bang tahu Lolo enggak, Bang? Lolo. Lolo. Iya, Pak Tiga Putra ini denomnya apa, Bapak? Mohon maaf. Kenapa Pak? Denomnya apa? Domainnya. Domain dong. Denom, Pak, denom. Maksudnya seperti apa itu Pak? Sektenya, Pak, sekte dari sekte mana? Alirannya, aliran Tritunggal apa Oneness? Aliran. Yang jelas saya sama Bapak pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Iyalah. Yakin, Pak? Ya yakin Pak. Dari mana sebesar apa keyakinan Bapak kalau Bapak ini pengikut Kristus? Sebesar firman Tuhan yang telah diberikan pada saya. Siapa sejak kapan? Berarti Bapak lebih gede daripada Yesus dong berarti.
Enggak lah, kok lebih gede? Dari mana saya lebih gede? Saya orang berdosa kok. Katanya Allah berfirman, Tuhan berfirman kepada Bapa. Ketika Tuhan berfirman kepada Bapa, berarti Intinya Bapak penerima firman dong. Bapak Tuhan dong. imanin, itu aja diimanin. Jadi enggak perlu kita perdebatkan di sini. Tidak perlu Pak, karena ketika Ya, saya nggak mengikuti perlu, Yesus, nggak saya perlu, menempatkan Yesus pada tempatnya. Kenapa Bapak Nggak- tuhankan? Nggak Yesus perlu, nggak pernah mau nggak- dituhankan, Pak. Enggak perlu Bapak. Apa itu? Perlu Pak, perlu. Nggak. Sepi kok mal ini kalau nggak perlu Pak. Intinya kalau Bapak percayai dan imanin, itu yang terjadi bagi Bapak. Ya saya percaya bahwasanya Yesus itu utusan bukan Tuhan Pak. Hmm? Saya percaya Ya Yesus udah. itu utusan bukan Tuhan. Ya udah, saya tidak akan membantah itu kalau itu iman Bapak. Lah, tapi kenapa sampai sekarang Bapak mentuhankan? Itu iman saya. Kok iman sih Pak? Ya iyalah, Yesus Kok gitu Kristus sih, Pak? itu adalah Tuhan saya. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan Pak? Secara rohnya berbicara kepada saya. Yang itu Rohnya? apa? Rohnya berbicara kepada Bapak. Iya. Dia berbicara seperti apa Pak? Berbicara Loh, roh. itu tidak bisa Pak diterjemahkan melalui Ngarang dirinya Bapak nih. Bapak kalau mau sendiri ngarang-ngarang, aja. Bapak kalau cuma ngarang nggak usah lah Pak, naik di Nggak ada komar-komar. ngarang, Pak. Yang Di jelas mana saya Roh Kudus? imanin. Di mana roh ngomong sama Bapak? Bagaimana caranya roh ngomong sama Bapak? Ya ini dengan Gimana? hidup saya Hmm. sampai saat ini masih saya berada di muka bumi ini. Bentuknya kayak apa, Pak? Pak Uta Barat. Roh itu bentuknya Izin gimana? Sebentar Bang. Bapak, ketika roh itu berbicara dengan Bapak, itu Roh Kudus atau roh apa Pak? Roh halus. Ya tergantung iman saya lah, Pak. Iya, kalau kalau itu- tergantung iman Bapak, Ya iman Roh Kudus lah. Roh Bukan roh Kudus. yang lain-lain. Dia berbicara seperti apa di dalam diri Bapak? Ya itulah melalui doa saya, komunikasi sama beliau, pujian Gimana cara saya. berkomunikasi dengan beliau Pak? Boleh Nah. boleh ajarkan kepada kami Pak? Makanya berkomunikasi dengan di Roh Kudus? firman Tuhan itu kan sudah jelas, Pak. Apa yang katanya? Berdoanya kan sudah jelas, sudah diberikan teladannya. Bagaimana Contoh cara berdoa? supaya kita ya baca Bapak aja, mulai dari Kejadian sampai Wahyu Bapak temukan itu. Saya sudah membaca setiap narasi-narasi Yesus, tidak pernah dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Itu salah baca Bapak, itu enggak ada. Loh, ketika Tergantung Yesus iman mengatakan, Bapak aja sekarang. Loh. Lakukan. Bapak percaya sama Yesus sama Paulus? Bapak pengikut Paulus kali. Enggak ada saya Yesus lah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat Yesus berbuat apa-apa Kristus. dari diriku sendiri. Tuhan Udah. apa itu? Dia tidak dapat Itu. berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Aduh, ini loh, Bapak. Itu Ayo, loh. secara manusianya, Pak. Secara Tapi manusianya, kan secara ada Tuhan. saat dia tunjukkan bahwasanya dia juga seperti dia menyembuhkan orang sakit, mati, Dia bangkit. sebelum menyembuhkan apa yang dia lakukan, Pak? Jadi enggak usah lah kita bahas itu, Bapak. Nanti enggak iman yang Bapak percaya sama saya nanti bertolak belakang. Yakin, Enggak perlu. yakin. Enggak perlu, Pak. Iya, Karena enggak Bapak kenapa? beda. Ya udah, sekarang kepercayaan gini Pak, Bapak itu. bukan tentang tidak perlu apa tidak perlu. Bapak mau diskusi dengan saya tidak? Menjelaskan seperti apa konsep ketuhanan Kalau yang Bapak seperti pahami. itu enggak perlu saya diskusikan, Pak. Kenapa? Kenapa Intinya Bapak kita tidak? sekarang di sini? Bentar, Gimana? tadi aku mau ngomong Pak, pendeta. Gimana kita ngomong. Harus adil dong Pak. makhluk yang berdosa ini berubah. Berubah menjadi Tuhan. Berubah menjadi Tuhan. Kalau mampu, Kak. Sebelum Yesus, kenapa Kalau tidak mampu? mampu? Kalau cuman macam Yesus aja bisa membangkitkan orang mati atau bisa menyembuhkan orang buta apa segala macam, dokter-dokter di rumah sakit itu bisa menyembuhkan orang buta, gimana dong? Beda itu, Pak. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Beda itu ilmu dokter. Kalau ilmu Tuhan ini enggak bisa kita otak yang Tuhan sebesar punya ilmu. batu ini, Pak. Tuhan punya ilmu. Tuhan punya ilmu, Pak. Ya termasuk diberikan pada kita kan ilmunya Mujizat Tuhan kali, itu semua. mujizat kali. Semua, Pak, mujizat. Yesus ilmu, itu diberikan pikiran, mujizat oleh Allah Bapa. Napas Tuhan itu yang memberikan itu semua. Mujizat yang didapatkan Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, itu adalah mujizat, Pak.
Ya tergantung iman percaya Bapak. Kalau Bapak tidak mempercayainya sama juga mati itu. Ya gimana caranya? Bapak Ih, tahu tidak kalau Yesus itu 3 kali Bapak dijadikan Tuhan? baca, renungkan firman itu. Nih, yang mana? Lukas 2 nomor 11, telah lahir Enggak. bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kisah para Rasul 2 ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Saya yakin 100% Bapak tidak mengerti dan tidak paham apa yang saya katakan. Bapak Karena yang Bapak tidak pernah paham. membaca. Bapak Bapak tidak pernah paham. Ayo coba ulang apa yang saya katakan. Coba Bapak Sekalipun ulang. Saya tidak membaca, saya tahu. Ulang. Coba ulang apa yang saya baca tadi. Mengulang-ulang. Coba ulang apa yang saya baca Bapak tadi. renungkan, Apa yang saya baca tadi. lakukan. Coba. Jangan pandai membaca. Saya tidak membaca, Pak. menghafal. Saya tuh menghafal. Aduh. Saya Tapi memahami. tidak melakukan. Apa yang saya harus Karena lakukan, Pak? firman itu. Apa yang saya harus lakukan? Kasih Apa yang saya harus lakukan, Pak? kasih sesamamu, jangan hanya omonganmu aja yang mau di. Oh, yang Terima. ini. Kasihi itu tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Begitu, Pak? Kalau bisa Begitu. kamu melakukannya, ya puji Tuhan. Oh, itu ajaran. Kalau saya tidak bisa melakukannya berarti saya berdosa gitu. Yang jelas kita ini semua dari Adam dan Hawa sudah berdosa, Pak. Oke. Gini, itu kan karena kelakuan iblis. Nah, kan yang jelas kan itu udah jelas itu. pada Itu kan mulanya kelakuan itu. iblis, Pak. Itu kan Jadi, kelakuan Bapak, iblis. Kalau Pak, itu kan berdebat kelakuan masalah iblis, Pak. itu, Pak, itu itu- kelakuan iblis. itu sih? Pak, ibaratnya tidak menjadi apa ranah saya juga. Intinya Bapak apa yang Bapak imanin ya lakukan. Tidak Ya. perlu kita perdebatkan. Ya udah, Pak, turun aja, Pak. Ngapain di sini lama-lama? Kok jadi Di sini ruang diskusi lintas agama, Pak. Bukan ruang curhat. Bukan ruang imani saja, Pak. Ya kalau lintas agama ya Bapak Kristen apa tadi? Kalau saya Kristen hybrid. Hybrid. Ya Hmm. udah. Ya apa Bapak imanin ya. Kalau Bapak merasa menurut Bapak itu benar, ya lakukan. Kan itu Apa ya? diskusi juga. Ya mana yang diskusinya, Pak? Bapak percaya dengan Yesus, Nah, dengan gini. pemikiran Bapak. iman Apa yang percaya membuat Bapak percaya? Apa yang membuat Bapak percaya semenjak Bapak kecil sampai tua sampai sekarang? Di umur ini semakin kita lama semakin tua. Apa yang membuat Bapak yakin bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan? Seperti apa? Apa yang dia Yes. lakukan? Ya karena ini sampai saat ini saya bisa hidup sehat seperti ini itu karena pertolongan Dia, Pak. Pertolongan dia. Iyalah. Jadi Kristen yang mati itu nggak ditolong sama Yesus. Kenapa? Yang mati itu nggak ditolong, nggak dapat pertolongan dari Yesus. Iya makanya Dijanjikan datang dia ke keselamatan dunia. yang kekal. Makanya dia Dijanjikan. Oh, lahir. cuma dijanjiin doang. Jadi Makanya ternyata dia menjelma lahir dari Janjinya perawan tidak Maria pernah untuk menyelamatkan. Oke, Bapak orang tiga yang putra berdosa. diam. Bapak siapa ini yang ngomong nih? Bapak Ama. Ahmad Syira. Oke. Bapak Ama ini Kristen Protestan apa Katolik, Pak? Ya kemarin kan saya pernah berdebat sama kamu. Saya lupa, Pak, karena ada 1.841 orang dalam seminggu itu yang saya lawan debat, kamu kan- Pak, semua kenapa? Kamu kan suka framing-framing gitu Gimana framing saya, Pak? tentang Yohanes 14:17 ya. Yohanes 17 ayat 3 tentang ketawitan gitu. Apa? Saya tidak Doa- pernah membahas. Doa Saya tidak pernah Yesus. membahas. Ya Yesus pernah. berdoa kan? Masa baru Bapak ini Tritunggal apa masih Oneness, ingat Pak? kan kamu? Enggak, Saya lupa, Pak. Tritunggal. Tritunggal. Saya cuma mengingat dia, Pak, 2 hari yang lalu ini, Pak. Ya selamanya sih, semenjak saya mengenalnya. Cila. Gimana, Pak, maksudnya? Lanjut. Tadi Bapak- topiknya apa? Yesus hanya utusan. Iya, Yesus itu Tuhan kan? Benar kan? Benar. Kenapa dituhankan? Tapi bukan ciptaan kayak kita. Hasil wek-wek bukan. Memang bukan cewek-wek, tapi hasil di mana sang Bapak itu Dia berfirman. berinkarnasi, diutus oleh Bapaknya Bapak karena siapa yang dia berinkarnasi? adalah ruah. Siapa yang berinkarnasi, Pak?
firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Berarti bukan Allah yang berinkarnasi. Halo? Dia itu kesatuan dari Allah, seperti kamu punya Gimana? roh, punya jiwa, itu kesatuan. Oke, Ibarat kamu kesatuan. berpikir Firman itu berbicara menurut pemahaman Bapak ini- apa? Hmm? Firman itu menurut pemahaman Bapak apa? Pikiran Allah, ide Allah. Ide Allah, pikiran Allah. Ketika pikiran Bapak dikeluarkan dari ide Bapak mengeluarkan sebuah ide untuk menciptakan sesuatu, dan sesuatu itu telah tercipta. Apakah saya boleh mengatakan sesuatu yang Bapak ciptakan itu adalah Bapak itu sendiri? Bingung. Itu kan udah beda lain kasusnya. Beda bro. lain, bagus. Jadi maka dari Beda. itu 1 Korintus 4 nomor 10, ketika sudah diketemukan analogi yang sangat pantas untuk mengkonsepkan Coba yang baca, namanya baca. Tuhan. Apa itu? Berapa Korintus tadi? 1 Korintus 4 nomor 10 Bapak nggak tahu? Enggak, saya ini bukan lagi di rumah saya ini lagi di kebun. Oh, lagi di Kemarin kebun. itu saya berdebat sama kami itu lagi di rumah, makanya saya bisa buka Alkitab. Oh, bisa buka Alkitab. Gini Pak, 1 Korintus 4 nomor 10 itu kalian bodoh oleh karena Kristus. Hmm. Hmm. Coba baca dulu Saya dari sudah baca. awal perikopnya. Oh, perikop, mau kembali ke perikop. Udahlah Pak, nggak usah dibaca lah. Ujung-ujungnya itu Pak, narasinya. Iya, kalau kita mengutip cuma satu, pemahamannya akan blur. Apakah perikop bisa menyelamatkan? Bukan perikop, isi semua satu perikop itu. Satu perikop ketika sudah ada substansi yang menjelaskan bahwasanya kalian bodoh oleh karena Kristus, apakah bisa mengubah perikop? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Ya sudah. Tapi Hanya kan itu dari penjelasan. situ kan kita memahaminya kan bisa gitu. Apa Nah, maksudnya? Sekarang gini Kenapa? Pak. Kenapa Paulus Sekarang mengatakan seperti itu? Karena dia mengutamakan secara rohani dia mengutamakan melayani Yesus, tapi secara manusia itu jadi kelihatan bodoh gitu, oh seperti gitu. orang gila gitu, secara Ah, kemanusiaan. oh gitu. Bahkan seperti Yesus pun juga dijemput oleh keluarganya juga karena dikatakan gila. Gini Pak. Iya, Kenapa Bapak karena secara membatasi akal Kenapa Bapak membatasi akal pikiran Bapak setelah kita sepakat menemukan satu analogi yang tepat? Kenapa? hmm, Kenapa Bapak beda membatasi akal pikiran beda- Bapak? Hmm? pikiran saya ini kesatuan dari tubuh saya. Kalau saya nggak punya pikiran, saya nggak bakal bisa ngomong. Halo, selamat malam bos, saudara-saudaraku semua. Kalau saya nggak, kalau pikiran saya ini nggak melekat sama saya nggak bakalan bisa ngomong sama kamu. Oke. Tapi karena Ketika pikiran saya ini kesatuan dari tubuh saya, Oke. makanya saya bisa ngomong, berbicara sama kamu, bisa masuk di komal ini gitu. Siap. Sesuatu yang keluar dari Bapak itu adalah ucapan Bapak, betul? Itu dari pikiran saya. Dari pikiran Bapak. Dari pikiran Bapak keluarlah melalui mulut, betul? Keluarlah suara-suara, Suara-suara. keluarlah kalimat-kalimat. Apakah yang sampai di kuping saya itu adalah mulut Bapak atau suara Bapak? Ya, itu bukan, itu hasilnya. Hasilnya. Apakah hasil dari suara Bapak ketemu di kuping saya dan saya mengatakan bahwasanya itu adalah Bapak? Tapi itu kesatuan dari saya. Itu bukan saya, kesatuan dari saya. Tetapi Bagian sudah dari berpisah. tubuh saya. Oke, bagian dari tubuh Bapak yang Bapak keluarkan dan bukan Bapak yang sampai ke kuping saya, tetapi suara Bapak yang sampai ke kuping saya, betul? Hmm. Bukan mulutnya sampai ke kuping kamu, tetapi Bu- suara saya, kalimat saya. Tapi itu Mm-mm. nggak bisa itu kan itu muncul kan karena karena saya punya pikiran Oke. saya kan nggak bisa berpisah dari tubuh saya. Mm-mm. Seperti mayat Nah, itu kan lantas bisa berbunyi kalau nggak punya otak, kalau nggak hidup lagi pikirannya itu, dia nggak bakal bunyi oke. Kalau sendirinya, nggak punya otak, nggak bakalan nggak bisa senyum gitu. uh-uh.
Kalau nggak punya otak nggak bakalan bisa bunyi, nggak bakalan bisa senyum. Oke. Sekarang Kalau nggak punya pikiran gitu. Oke, bagaimana akal pikiran itu dipakai yang di mana manusia ini ada manusia yang mentuhankan manusia. Contoh, Nah, itu kan asumsimu. Loh, manusia menonton dari sono-sononya itu udah ada Tuhan. dari Allah kapan? itu adalah ruah. Ruah, sosoknya ruah. Dari Bukan kapan? jasmania. Dari kapan? Semenjak sebelum dunia ini terjadi, sebelum dunia ini diciptakan, dia ruah. Sejak kapan? Sejak Yang tidak kapan bisa Musa kelihatan. mengatakan? Sejak kapan Musa mengatakan Yesus itu Tuhannya? Emangnya saya bilang kayak gitu? Sejak kapan Musa Ada saya mengatakan bilang kayak gitu? bahwasanya Yesus? Lantas siapa yang dituhankan oleh Yesus Musa? itu kan ada setelah dia lahir sebagai manusia. Lahir sebagai manusia. Firman. Sang Firman. Yesus yang itu menjadi dia manusia. setelah manusia disebutlah Yesus Yoshua abdi Allah. Udah. Wah, nyangkut. Jaringan Bapak melehoi. Agak minggir dulu, Pak. Tapi hati-hati, Pak, ada ular. Soalnya Bapak lagi di hutan katanya. Halo? Halo, selamat malam. Saya izin turun, Ah. Bos. Ya, silakan, Pak. Silakan, hati-hati, Pak. Terima kasih buat Sama-sama, Pak. waktunya yang sudah diberikan bagi saya berdiskusi. Kiranya kita semua yang ada di room ini semakin diberkati. Sehat Semakin selalu, diberkati oleh Tuhannya Yesus. sehat ya selalu. Amin. Haleluya. Nah, oke. Pak ya, mohon izin Pak, kalau lain waktu bisa naik lagi, saya naik. Izin host, terima kasih Ya, host. dibaca Saudara-saudara lagi ya, Pak muslim. ya. Kitab Kejadian sampai Wahyu, Pak. Ya, mudah-mudahan saya bisa Siap. baca. Biar Bapak bisa memahami Ya, maksud dan semangat. tujuan Yesus, Pak, bukan Paulus. Ya, betul. Ya, Pak. semangat ya, Pak ya. Amin. Bapak juga jangan hanya pandai baca-baca. Renungkan, Sudah, Pak, saya sudah firman pahami, itu. Pak. Ini si Arsid Renungkan. ini pintar Loh, berasumsi kok saya dia. berasumsi, Pak? Jelas Iya. dikata. Pintar Jelas berasumsi. Yesus mengatakan, Pemikiran aku tidak dia dapat aja. berbuat apa-apa dari Ini diriku sendiri. udah terdoktrin dari Loh, sononya. kok Pak kami Wid. nggak ada doktrin, Pak. Tapi ini di Alkitab ini Yohanes ini ayat Iya. ayat Kita 3. doakanlah beliau ini supaya lebih. Enggak, mereka ini rata-rata kayak gitu. Iya, Mereka tahu sebenarnya, Bapak, cuma Bapak yang mereka framing, ingin Bapak yang menyetir. framing. Kami nggak ada paham, Pak. Yang kami nggak paham itu ketika Makanya Yesus. kalian itu terlampau ngotot untuk bahas Alkitab. Loh, bukan Kalian itu ngotot. ingin membenarkan ajaran Bapak kalian mendengar- dengan Bapak cara membahas mendengarkan- Alkitab. Bapak gitu. mendengarkan apa kata Yesus nggak? Saya mendengarkan. Nah, lantas kenapa Saya Bapak pelakunya. menuhankan Yesus? Izin Dia Yesus. sendiri kan di situ ada buktinya. Tidak ada, Pak. Kalau dia ada Yesus ada mengatakan dia di dalam Bapa. tidak. Dia Dari di dalam awalnya Bapa. dia ada sang firman. Jangan motong-motong ayat. Ini baru nih jelas nih. Jangan motong-motong ayat. Dia Tapi kan menjelaskan. kenapa Sudah kau menonton lama. Yesus? Sudah Dia jawab lama dong. kalian bersama aku. Maksudnya itu adalah setiap ucapan Bapa itu dia ikuti dan dia sebarkan dan dia menginjili. Kamu Setiap jangan pelintir, jangan kok jangan pelintir? pelintir. Makanya baca Jangan mulai framing, dari, jangan mulai dari awal. Jangan motong-motong ayat, nggak boleh. kamu jangan berasumsi, jangan. saya Coba nggak baca berasum- dari awal. Apa coba? Baca dari awal. Baca-baca Di mana dari mengatakan itu? Kejadian sampai Wahyu itu baca. Buset, Pak. panjang bro. Biar Bapak dapat hikmat langsung dari Tuhan. Oh, saya Yesus. sudah baca Pak. Saya udah hatam saya 2 kali Pak. Tapi Dan saya kenyataannya, dan saya tidak menemukan bahwasanya Yesus mengaku dan Yesus mengatakan bahwasanya dia dapat berbuat apa-apa Bapak dari kan dirinya memakai sendiri. Pemikiran Bapak bukan dari hikmat yang dari. Sekarang pemikiran Yesus seperti apa Pak? Pernah nggak Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan?
Dia nggak perlu kasih tahu dirinya Tuhan, tapi dari setiap pembicaraannya itu kita harus pakai nalar yang kuat. Coba pakai nalar Bapak. Ketika Kalau Yesus akunya mengatakan jongkok, nih, nggak bakalan tahu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. lantas Ah, yang itu dia itu mengatakan apanya itu? bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu maksudnya apa? Tuhan macam apa itu? Dia tidak dapat Karena berbuat dia apa-apa dari anak, diri karena dia sendiri. itu sang firman. Apa yang harus diucapkan itu harus perintah dari bapaknya. Perintah. Apa yang di Perintah. apa yang dia bicarakan itu yang dibicarakan bapaknya. Perintah berarti Yesus diperintahkan oleh Bapaknya yang bapaknya. berbicara. Itulah Bapak- ide itu. Itulah bapaknya firman berbic- itu. Oke, bapaknya berbicara. Berarti dia diperintahkan oleh Bapak, betul? Ya, Ya, berarti ada dua Tuhan. Tuhan Allah bukan Bapa dengan Tuhan, Tuhan dia itu Yesus. satu hakikat. Dia itu Katanya- satu hakikat. Iya, tapi ada dua wujud Tuhan, betul? Kok wujud itu Loh. pribadi. Pribadi mana? Kebagaimanaannya. Ada dua pribadi. Itu kebagaimanaannya. Ada dua pribadi. Seperti kamu ngomong ini kan karena ada pikirannya gitu. Ada dua pribadi tidak? Ya, pribadi kebagaimanaannya. Ya, pribadi kebagaimanaannya seperti apa itu? Pribadinya Allah Bapa seperti apa di atas? Bapak itu adalah yang berbicara, yang sumbernya segala sesuatu yang baik. Yang baik. Bagaikan tubuhmu, bagaikan Oke. tubuhmu ya. Ah. Nah, Ketika tubuhmu Bapak, itu salah ketika satu mulut. ketika Bapak berbicara, Allah Bapa berbicara kepada Yesus, memerintahkan Yesus, berarti Yesus ada di dunia. Allah Bapa ada di sorga, betul? Ya, Kenapa Bapak harus berbicara kepada anak? Bukannya karena Bapak dia itu sang bukannya- firman yang jadi manusia. bukannya Bapak itu ada dalam diri Yesus sendiri? Pak Rasid. Ya benar. Loh, terus kenapa harus berbicara? Ibarat kamu sama pikiran kamu. Loh, berarti Allah Bapa nggak ada di dalam kerajaan sorga? Dia tetap di kerajaan sorga. Dia Ah. adalah ilahi yang Berarti yang satu tak kelihatan, satu di dalam yang kerajaan tidak sorga. dibatasi waktu dan tempat, yang maha kuasa. Ya, berarti satu di dalam Terus kerajaan apa lagi sorga. yang kamu bantah? Berarti satu ada di dalam kerajaan sorga, yang satunya ada di dunia, begitu betul? Ya, sebagai manusia. Sebagai manusia. Berarti sebagai manusia ini Tuhan yang satu, Tuhan yang satunya itu sebagai, Enggak seperti itu. Tuhan yang satu enggak. kenapa enggak? Itu adalah firmannya Bapa itu. Kenapa Bapak membatasi saya kamu, berpikir? Kamu kok Apakah sifat kok Tuhan kamu- dalam kamu kekristenan? framing lagi? Apakah sifat dalam Makanya. kekristenan? Dengarkan Pak, dengarkan. Apakah sifat Tuhan dalam kekristenan itu Tuhan yang menciptakan akal pikiran lalu membatasi manusia untuk memikirkan seperti apa konsep ketuhanan itu? Seperti itu. Makanya dari Kejadian 1 itu bagai Allah kata, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan menurut rupa kita. Nah, dari situ kan bisa kita pahami bagaimana sosok Allah itu dengan perbandingan dengan manusia. Maka dari situlah kita simpulkan. Manusia mana Pak? Manusia mana? Segambar Seperti dan serupa kamu. Allah Bapak. Oh, Kamu saya itu punya tubuh, saya seperti punya Allah Bapak. tubuh, jiwa atau pikiran, punya Saya seperti roh. Allah Bapak. Saya seperti Allah Bapak. Kamu Segambar dan adalah serupa. gambarannya. Oh, gambarannya. Punya kelamin. Siapa yang Ya, bisa punya menentukan kelamin. kelamin? Oh, Tuhan punya kelamin. Allah Bapa punya Kelamin kelamin. itu kan supaya berkembang biak. Itulah tujuannya dulu menciptakan manusia Adam dan Hawa itu supaya kamu menjadi tuan Oke, bagi seluruh makhluk yang ada di darat Sebentar. ataupun di udara dan di dalam air. Sebentar. Pertanyaannya, marilah kita ciptakan segambar dan serupa. Serupa dengan siapa? Serupa dengan wanita atau serupa dengan laki-laki? Jadi Allah Bapa ini laki-laki apa perempuan? Kamu kok larinya ke situ ya? Loh, kan segambar dan serupa. Itu tentang wujudnya, tentang kepribadiannya. Oke, wujudnya Allah Bapa itu seperti apa kepribadiannya? Dia punya sumber. Sumber apa? Yaitu Allah Bapa. Allah Bapa ini wujudnya seperti apa? Punya Seperti tanduk, bermata 7, bertanduk Dia 7 nggak bisa gitu kan. kelihatan. Sebentar Abang, sebentar. Dia tidak bisa kelihatan. Lantas dikatakan Dia segambar nggak dan bisa serupa. kelihatan. Lantas dikatakan segambar dan serupa. Segambar dan serupa siapa? Sama dia supaya manusia itu sama seperti Allah. Dia punya siapa? Dia itu siapa?
Yang saya maksud saya, Dia itu siapa? supaya manusia itu sama seperti Allah rupanya. Manusia itu sama seperti Allah rupanya. Punya Rupanya tubuh. Rupanya Punya siapa tubuh yang atau mirip? punya sumber. Oke, tubuh siapa yang mirip banget dengan Tuhan di dunia ini? Tubuh ndak ada, jangan salah. Kalau saja semani tubuh nggak ada. Pak, Itu, sebentar dulu, saudara karena Allah Kristen. itu wujudnya ruah yang tidak ruah bisa apa? kelihatan. Tidak bisa kelihatan, tetapi menciptakan segambar dan serupa. Segambar dan serupa dengan siapa? Ya sama serupa dengan Itu manusia prinsipnya, Manusia ini. kepribadiannya. Oke, Bukan jadi wujud seperti manusia, bukan itu masuknya. Ya, jadi seperti apa? Apa maksudnya? Coba Tapi jelaskan. punya sumber, yaitu tubuh. Punya pikiran dan dikasih ruh. Saya izinlah, Bos. Makasih Jadi ya, nanti Bos. setelah mati nanti manusianya yang dihakimi itu adalah pikirannya, jiwanya, idenya. Karena rohnya nanti kan kembali pada Allah, sang sumber itu. Jadi di Dan dalam tubuhnya kembali kepada tanah dari awal mula diciptakan manusia itu. Dari apa? Dari debu tanah. Dari debu tanah lalu menjadi? Tadi saya bilang apa ya? Dari debu tanah lalu? Nah, kok jadi apa ya? Jadi bolak-balik. Iya, jadi apa, Pak? Kan ada tuh proses penciptaan manusia di dalam Biblos itu seperti apa di dalam rahim? Pada mulanya Allah menciptakan manusia itu dari debu. Dibentuknya lah dari debu tanah dan dihembuskanlah napas kehidupan, yaitu ruh. Kalau penjelasan di dalam rahim itu seperti apa? Debu juga. Gimana itu? Tertulis di. Oh, Bapak belum tahu itu, ya udah jangan kejauhan, Pak. Jangan kejauhan. Itu tentang kelahiran Yesus ya? Iya, pokoknya itulah, Pak. Manusia itu seperti susu dan keju. Aduh, nggak jelas lah. Udah, intinya gini, Pak. Pertanyaannya, segambar dan serupa, Pak. Marilah kita menciptakan segambar dan serupa. Kan menciptakan manusia ini segambar dan serupa. Kan begitu. Iya kan? Ini Allah Bapa ini maksudnya itu segambar dan serupa siapa? Sumbernya yaitu tubuh kamu. Kalau tubuh kamu lah yang melakukan segala sesuatunya untuk misalnya bikin ini, dan firman itu pikiran kamu, ide kamu, jiwa kamu. Apa, Pak? Segambar dan serupa. Kalau kamu ingin bikin rencana ya pasti otomatis ada ide kamu. Ide pikiran kamu itu harus jalan gitu. Itu kan bagian kesatuan dari tubuh kamu. Segambar dan serupa itu maksudnya apa, Pak? Siapa yang segambar dan siapa yang serupa? Segambar dan serupa itu bukan maksudnya secara jasmani. Secara apa? Tetapi prinsipnya, kepribadiannya. Serupa itu Bapak tahu artinya serupa? Segambar itu oke, Bapak menjelaskan jasmani segambar. Nah, kalau serupa dengan siapa, Pak? Serupa dengan Allah. Punya kemauan, punya nalar, punya marah, punya kesabaran, itulah yang serupa. Itu segambar. Yang serupa menyerupai. Menyerupai itu kepribadiannya. Kepribadiannya itu segambar. Prinsipnya itu segambar. Yang menyerupai, Pak. Oke, kalau itu gambaran dari Allah gitu. Oke. Siapa orang di muka bumi ini segambar dan serupa oleh Allah? Ya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemudian yang melakukan kamu. Adam dan Hawa yang melakukan dosa itu, dosa waris. Iya. Berarti Tuhan mempunyai sifat segambar dan serupa dengan Allah. Mempunyai dosa. Lah, kok dosa? Loh. Kan pada mulanya manusia itu kan nggak berdosa. Iya, pada akhirnya berdosa, berarti itu sifat manusia Allah. Itu berdosa kan, jatuh dalam dosa kan karena rayuan setan. Iya. Pada awalnya juga Allah kan kasih perintah, kamu berkuasa atas ikan di dalam air, burung dan hewan di daratan,
Ini dengerin, burung-burung dan di udara, kamu dengarkan. kamu berkuasa, beranak cuculah engkau. Tapi di situ kan ada ditulis, diperintahkan oleh Allah, sesekali kamu tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan yang jahat itu kan di situ ada dua pohon kehidupan. Segambar Di situ dan ada dua serupa pohon Allah ini. diapakan di situ. Ya, segambar dan serupa Allah ini, segambar dan serupa Allah ini melakukan kesalahan atau melakukan dosa, kan begitu. Itu kan Bapak bilang segambar dan serupa itu adalah sifatnya, pemikirannya, akalnya. Nah sekarang saya tanya, segambar dan serupa itu siapa? Ternyata Bapak menjawab Adam. Berarti segambar dan serupa Adam terjerumus dalam dosa atas godaan setan atau iblis. Berarti Allah Bapa juga tergoda oleh iblis dan setan. Kamu kok framing? Kok framing? Bapak kan yang mengatakan bahwa saya segambar dan framing. serupa. Kan awalnya serupa, kan Pak. Allah itu kan menciptakan, dia kudus, jadi Tuhan bagi seluruh makhluk di bumi ini. Tetapi seiring dengan waktu, memang iblis kan dijatuhkan di bumi. Iblis yang merayu supaya memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Nah, Makanya berarti Allah Bapa juga si bisa. Adam dan Hawa bisa mengetahui yang baik sama yang jahat. Allah Bapa juga bisa. Dari situlah apanya manusia itu, otoritas manusia itu hilang. Otoritas manusia itu hilang. Seharusnya manusia yang bisa menjinakkan hewan-hewan. Hewan-hewan seharusnya jinak sama manusia, tapi tidak. Ular mematok kaki manusia, harimau menyantap manusia.